Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran matematika dengan teori Relative Mathematical Education atau RMA. Sebelum memulai materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Melinda Hartanti, yang kedua Maria Didiana Jelita, yang ketiga Melina Sari, yang keempat Nur Aslamiyah, dan yang terakhir Nur Ajijah. Profesor Hans Freudenthal merupakan seorang ahli matematika yang mengembangkan teori RMA. Beliau merupakan warga Jerman yang lahir di Lucquehaurte pada tanggal 17 September 1905. Freudenthal banyak memberikan pandangan mengenai matematika. Beliau juga berperan penting dalam pendidikan pengembangan di dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2002, Freudenthal diberikan penghargaan dalam bidang penelitian pendidikan matematika. Pengertian RMA, Pendidikan Matematika Realistis atau Realistic Mathematics Education, adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Masalah-masalah realistis digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep atau pengetahuan matematika formal, di mana siswa diajak bagaimana cara berpikir menyelesaikan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasi pokok persoalan. Menurut Freudenthal bahwa Realistic Mathematics Education atau RMA is an approach in which mathematics education is conceived as human activity. Artinya, pendekatan ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita, dekat dengan pengalaman anak, serta relevan untuk kehidupan masyarakat. Prinsip RMA, Grave-Mager, Mustika 1990-90, merumuskan 3 prinsip RMA yaitu A. Penemuan terbimbing dan matematisasi berkelanjutan. Melalui topik-topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami sendiri yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan. Yang B. Fenomenologi didaktis atau didaktikal fenomenologi. Topik matematika disajikan atas 2 pertimbangan, yaitu aplikasinya serta kontribusinya untuk pengembangan konsep matematika selanjutnya. Yang C, ada model yang dikembangkan sendiri atau self-developed models. Peran self-developed models
merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi konkret, atau matematika informal ke bentuk formal. Artinya, siswa membuat sendiri dalam menyelesaikan masalah. Ada karakteristik RME. Yang pertama, menggunakan masalah kontekstual atau the use of context. Yang kedua, menggunakan model-model atau use models bridging by vertical instrument. Yang ketiga, menggunakan kontribusi siswa atau student contribution. Yang keempat, menggunakan interaksi atau interactivity. Yang kelima, menggunakan keterkaitan. Penerapan pendekatan RME dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan langkah-langkah seperti 1. Memahami masalah kontekstual, 2. Menyelesaikan masalah, 3. Mendiskusikan jawaban, dan 4. Menyimpulkan. Pendekatan RME merupakan pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kontekstual dengan melibatkan pengalaman pengetahuan informal siswa. Dalam melakukan hal tersebut, siswa melalui proses matematika formal dan informal yang dikonstruksi oleh siswa. Tujuan dari pembelajaran RME adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol pembelajaran siswa dengan mengarah pada proses. Hal tersebut membuat siswa tidak mudah lupa dengan penyelesaian sebuah masalah karena siswa diajarkan untuk berpikir kreatif, tidak hanya sekedar mengingat. Berikut kami sajikan contoh penerapan teori RME pada mata pelajaran matematika bilangan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaplikasian teori RME matematika pada materi pecahan. Sebelumnya, ada yang tahu pecahan itu apa? Ya, pecahan merupakan suatu kelompok bilangan di mana bentuknya yaitu A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Ada banyak macam-macam pecahan, di antaranya yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan per mil, pecahan persen. Nah, kita akan bahas yaitu pecahan biasa. Nah, contoh pecahan biasa yaitu 1 per 2, 3 per 4, atau 5 per 4 bisa. Nah, tapi kita akan membahas tentang perbandingan pada pecahan. Ada yang tahu tanda perbandingan itu seperti apa? Nah, kita akan bahas dulu ya. Biasanya tanda perbandingan itu seperti ini tandanya. Dan seperti ini. Ini biasa dibaca lebih besar. Dan yang ini lebih kecil. Nah, biasanya untuk mempermudah mengetahuinya, mengeceknya, kalau ini lebih besar, tarik garis lurus. Kalau lebih besar, biasanya berbentuk huruf B. Kalau yang lebih kecil, berbentuk huruf K. Itu untuk mempermudah saja ya, agar lebih gampang diingat. Nah, sekarang untuk contoh langsung, saya akan mencontohkan melalui dua sedotan ini. Yang pertama, sedotan pertama akan saya gunting menjadi 2 potong sama panjang ya.
Nah, ini menjadi 2 bagian. Bisa kalau ditulis dalam pecahan ini menjadi 1/2. 1/2 untuk sedotan yang pertama. Sedotan yang kedua kita potong menjadi 4 bagian. Nah, yang kedua ada 4 bagian, 4 potong. Nah, jika ditulis dalam pecahan, ini adalah 1/4. Nah, soalnya, pertanyaannya yaitu bagian manakah yang paling besar? Kalau kita lihat di sini langsung, bagian yang pertama atau yang bagian yang kedua? Ya, betul, bagian yang pertama yang paling besar. Nah, jadi bisa dibilang 1/2 lebih besar daripada 1/4. Nah, tadi kita sudah menyimakkan video pembelajaran tentang pengaplikasian teori RME pada mata pelajaran matematika. Setelah menyimak video pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.